Gitu ya. Sebelumnya saya memang mengajar biologi gitu ya. Nah, jadi itu sekilas tentang saya ya. Semoga ini bisa menjadi apa namanya sarana silaturahmi kita ya Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama belajar. Karena saya yakin nih teman-teman di sini pastinya lebih hebat dari saya nih ya. Ini banyak yang senior-senior ya kan. Nah, kalau saya kan masih muda nih baru 17 tahun lebih sedikit umurnya ya. Gitu. Jadi masih sangat muda. Berapa? Berapa? 17 tahun lebih sedikit. Gitu Begitu. ya. Iya. Jadi kalau orang bilang 17 tahun lebih sedikit aja jangan banyak-banyak ya. Kalau teman-teman saya bilang guru itu usianya nggak lebih dari 28 tahun katanya. Jadi walaupun sekarang usianya sudah di atas 40 tahun 2 nggak jam. dihitung. Nggak dihitung ya. Jadi Bisa 2 jam. yang dihitungnya cuma 28. Bagus. Nah, baik rekan-rekan sekalian, ini tadi saya sore sudah share soal ya, ada 20 soal itu. Soal yang dibuat itu berdasarkan kisi-kisi dari apa namanya tes di tahun ini masih tahun ini bulan Februari lalu. Nah, jadi alhamdulillah dari soal itu banyak yang keluar juga katanya, makanya kita bahas ulang nih, gitu ya. Nah, dari teman-teman sekalian ada yang sudah belajar, sorry bukan belajar, ada yang sudah mencoba untuk menyelesaikan soalnya gitu, barangkali. Belum. Baru aja buka Belum, tadi. Pak. Oh, Baru gitu. buka. Buka aja belum. Pas ngelihat kok Lihat, soal biologi ya Pak ya? ya, Iya, ini lihat aja biologi. udah gimana gitu. Lihat aja udah, aduh, ini soalnya gini Aduh, ya. Tadi rencananya mau paham. di-print, tapi begini nggak sempat. Iya, ya itulah guru ya. Pinter-pinternya guru tuh begitu. Kalau di depan siswanya itu kan ya sok-sokan ngasih tugas, ya kan. Padahal betul sekali Pak, betul betul betul. betul. Padahal mah kita mah kadang-kadang kita ngasih tugas juga lupa ya. Betul Pak. Nah, itu. Nggak apa-apa ya. Ya wajar karena memang banyak sekali amanah yang harus diselesaikan. Karena guru-guru ini istilahnya ya saat ini memang banyak sekali yang harus diselesaikan gitu. Ya banyak selain hanya mengajar, tidak hanya mengajar tapi juga hal-hal lain ya perlu diperbaiki ya untuk kemampuannya dan sebagainya. Nah, baik teman-teman, buat yang belum melihat soalnya, monggo silakan bisa dilihat dulu soalnya seperti apa. Sebenarnya itu mudah soalnya ya, cuma mencari jawabannya yang agak susah gitu ya. Nah, tapi sebelumnya sudah pernah lihat soal-soal seperti itu kan ya? Karena kan ini pengajar biologi semua ya. IPA Pak. Kalau IPA Iya, IPA Pak, toh? IPA. Kalau Hmm, IPA SMP itu dasar-dasarnya aja Pak. betul, ada IPA, ada apa namanya, ada biologi, fisika dibagi dua soalnya ya. Iya. Iya. Tapi kalau soal PPG biasanya levelnya di atas soal di sekolah gitu. Kalau soalnya sama dengan yang di sekolah, ya mudah saja kita tinggal baca buku apa namanya Iya. pegangannya, kemudian nanti udah bisa jawab semua gitu. Makanya memang diarahkannya ke sana. Tapi nggak apa-apa, ini kita belajar ya. Yang pasti teman-teman ini soal-soal ini ya lumayan apa ya istilahnya membutuhkan pemikiran sedikit sebenarnya, sedikit saja, nggak banyak. Yang saya pahami begini, sebenarnya kenapa sih harus ada segala macam tes untuk pendidikan profesi guru supaya teman-teman lebih apa ya istilahnya lebih lebih menguasai apa yang bidangnya yang selama ini dikerjakan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu kalau saya rasa baik bagus itu untuk membuat seperti ini supaya apa? Supaya kita lebih lebih termotivasi untuk mengupgrade diri kita kan gitu ya. Untuk jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik kan gitu. Nah, jadi gimana nih? Mau kita langsung bahas aja nih ceritanya. Boleh Pak. Oh gitu ya. Oke lah ya. Karena ini sudah mulai lupa barangkali ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Kita coba bahasnya. Ini saya coba buka dulu.
Ya, ini memang kemarin soal ini ada di pertemuan keempat, jadi yang levelnya tinggi. Kenapa saya langsung ambil ke pertemuan keempat? Karena apa ya? Dikarenakan ini kan pertemuan kita hanya 2 kali, makanya kita coba Hmm, apa namanya? enggak usah. Coba untuk membahas ini ya, gitu ya. Nanti nextnya ke depannya coba saya buatkan lagi apa namanya soal yang kompilasi ya. Jadi soal kompilasi di mana nanti dari materi biologi itu dari awal sampai materi akhir ya kelas 7 sampai kelas 9 insya Allah ada semua di situ. Ya. Jadi teman-teman sekalian ini sebenarnya soal-soalnya ya soal-soal UTBK, SBMPTN gitu zaman-zaman kita dulu mau masuk kuliah gitu kan. Ini soal-soalnya soal itu. Cuma mungkin karena sudah terlalu lama kita jadi lupa ya. Gitu ya. Jadi bukannya nggak bisa lupa gitu. Kalau kalau nggak bisa kan beda ceritanya. Nah, baik, kita coba bahas tentang yang pertama nih ya. Ini adalah tentang sintesa protein. Sintesa protein ini kalau di kalau di SMP itu hanya dibahas sedikit saja. Ya, hanya kulit-kulitnya saja ya tentang protein. Kemudian tapi kalau di kelas 12 SMA ini dibahas tentang sintesa protein. Karena sintesa protein ini kan sebenarnya bagian daripada respirasi. Ya, respirasi itu kalau dijabarkan respirasi di dalamnya di situ ada sintesa di mana apa namanya protein ini kan tidak bisa diserap oleh tubuh ya, maka dia dibuat apa namanya istilahnya disintesa terlebih dahulu untuk diserap oleh tubuh. Nah, ini pertanyaannya yang benar dari gambar yang di atas ini adalah yang mana prosesnya gitu. Apakah yang nomor 1? Sebenarnya enak ya tinggal milih doang nomor 2, nomor 3, 4 atau nomor 4 ya kan gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang benar jawabannya yang mana ya? Ini pemanasan dulu nih. Nomor berapa ya? 3 apa ya? 3 ya? Oh gitu ya. Nomor 3. 3 tuh RNA gitu ya? Satu kali ya, Pak. Ya, Ah, Ya, ini satu. apa? RNA itu ya nomor 3 ya. Kalau Ya. nomor 1 proses Sintesis transkripsi protein. ribosom. Oke, kita D lihat ya. apa? Begitu ya. Coba kita D lihat nih kayaknya. pembahasannya ya. Iya, yang nomor 1 yang benar adalah proses transkripsi yang terjadi di nukleus, bukan ribosom. Oh, nukleus. Jadi transkripsi itu Bapak Ibu, ini adalah proses pembuatan ya oleh DNA template kan, ya itu adanya di nukleus sebelum dia keluar ke ribosom. Ya, jadi kan kalau protein itu kan ada susunannya namanya triplet ya, yang adenin, guanin gitu ya. Mungkin masih ingat ya? Atau udah lupa ya? Ya. Nah, itu ada susunannya triplet namanya. Ada kode Sudah triplet. lupa lama. Ya, yang terdiri dari tiga basa. Nah, itu dia ada seperti gerigi apa namanya? Rantai dengan gerigi gitu ya bahasanya. Jadi ada pasangannya. Nah, pasangannya ini dicetaknya di dalam nukleus, di dalam inti sel. Gitu ya. Yang nomor 2, yang ditunjuk oleh nomor 2 ini adalah RNA polimer. Jadi ini RNA yang memutus ya. Kan DNA itu ada 2 ikatan ya. Begini ya posisinya. Nah, dia dilepas tuh. Jadi dilepas. Nah, ini nanti dilepasnya oleh RNA ini. Nanti setelah dilepas, yang di bawah ini menjadi template, jadi cetakan. Ada nanti di sini yang dihasilkan di atasnya lagi. Nah, ini nanti yang keluar ke ribosom. Gitu. Nah, disebut template atau cetakan kenapa? Karena nanti pasangannya gitu kan. Adenin kan pasangannya dengan guanin. Misalkan yang di sebelah sininya guanin, otomatis yang di atasnya adenin. Gitu ya. Nah, itu bikin cetakannya seperti itu. Kalau yang nomor 3 ini salah. Karena yang nomor 3 adalah transfer RNA. Dia bertugas membawa kode triplet tadi ya kan. Itu ke ribosom. Nah, nomor 4 ini proses translasi di ribosom. Translasi di ribosom. Iya, translation. Pembacaan protein yang triplet tadi. Itu apakah itu namanya valin dan sebagainya. Itu adanya di ribosom. Gitu ya.
Nah, jadi kalau untuk transkripsi adanya di nukleus. Nah, ini lebih jelasnya ya penjelasannya. Nah, ini mengingat kembali gitu untuk tentang bagaimana protein itu bisa disintesis. Oke, kita lanjut ya. Nanti saya share PPT-nya, insya Allah yang sudah di PDF-kan. Jadi kita tinggal baca ya. Begitu. Oke. Untuk yang nomor 2, Bapak Ibu, ini pertanyaannya begini ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Yang bukan merupakan proses yang terjadi pada sintesa protein. Mana kira-kira? Gitu ya? Sepertinya. Oh, sepertinya. Nggak yakin. Enggak apa-apa, yang penting jawab dulu, Bu. Benar. B, karena nggak ngajar IPA saya. Oh, gitu. Lah. Nggak ngajar IPA tapi ambil BS IPA nih, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Ini namanya bukan salah masuk kamar ya kan? Betul. Kayaknya B deh. Iya, enggak apa-apa ya. Ini kan yang Sambil bukan. belajar. Yang bukan. Sebenarnya ini. kalau IPA SMP itu lebih mudah. Di teorinya lebih mudah, penjabarannya lebih mudah. Maksudnya di kelas ya, di kelas lebih mudah gitu. Kalau tes kalau dikasih yang lebih mudah kan enggak kalau kata orang Bekasi bilang enggak nampol lah dia. Itu. Iya, jadinya dibuat yang agak rumit sedikit. Sebenarnya bukan rumit ya. Yang sering dilupakan. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, di sini bahasanya seperti ini. Ya, jadi RNA duta itu dibentuk oleh DNA di dalam nukleus, bukan di sitoplasma. RNA duta dibentuk nukleus dalam bentuk transkripsi namanya. Tadi ya sudah kita bahas pertama ya, transkripsi ya. Nah, template tadi adalah untuk membentuk ini RNA duta tadi, adanya namanya transkripsi, pembuatan. Maka yang benar adalah jawabannya B ya. Di dalam sitoplasma. Jadi ada 2 nih RNA duta. Betul kan saya? Ya. Tebak-tebak betul kan? Itu namanya tebakan yang tepat. Kan yang bukan, kan yang bukan toh kata bukan. Saya Jadi- lihat itu. Karena bukan ya kan. Iya, saya bukan dengan pengertian sintesis kayaknya itu kayaknya. Nah, iya betul ya. Jadi bukan bukan di sitoplasma bukan ya. Iya. Oke. Kita lanjut nih yang selanjutnya sambil mengingat aja ya. Betul, betul. Ini pindah Kolong sini. ya. Kolong Kolong itu. kolong. Perasaan SMP nggak sedetail ini deh waktu Oh ini. iya memang. Memang. Bener. Kalau SMP tuh cuma begini Bu. Hitam disilangkan dengan putih nanti hasilnya apa? Nah, Perbandingannya iya apa? gitu, betul. Itu mudah, nggak usah dikasih soal juga kita udah tahu pasti perbandingannya 3:1 untuk fenotip. Iya. Ini Untuk kok rumit Iya. banget ya. untuk Tapi genotip kan pasti yang udah. dianggap ini kan guru-gurunya lebih pintar, Bu. Jadi dikasih sulit, Bu. Itu ya. Masya Allah. Kalau yang di sekolah kan untuk anak-anak, jadi Iya. dia agar mudah. Lah ini kan diuji gurunya, jadi gurunya Iya. dia cari soal di atas anak-anak gitu. Iya, Sebenarnya bener nih, bener. ini Kolong soalnya banget sedikit di baca atas soalnya. SMP, Bu. Ini soal SMA, jadi di atas SMP sedikit gitu Di ya. atas- SMA kan di atas SMP gitu ya sedikit. Nah, Ini soal SMA semua, Pak. Ah, itu Iya. guru SMA tuh, guru nah SMA iya itu. ini soal SMA memang sengaja dikasih soalnya begitu. Habis kemarin saya kasih soal sebelumnya nih, saya ngajar di tempat di sebelumnya ya, di kelas sebelumnya itu saya kasih soal SMP bisa semua jawabnya. Loh, Ya mestilah. iya mesti kan dalam waktu 30 menit selesai kan gitu. Kalau ini kan ada tantangannya sedikit. Jadi sebenarnya ini adalah modifikasi dari pewarisan sifat. Pewarisan sifat yang di SMP itu kan dibahas 2 ya. Ini sempat disinggung juga nih tentang pindah silang ini. Nah, tapi nggak dibahas secara detail. Ya, jadi di SMP itu hanya ada monohibrid dan dihibrid. Nah, saya sedikit kasih clue buat Ibu sebenarnya untuk yang monohibrid itu mudah. Tadi saya bilang tadi perbandingannya pasti 1:2:1 untuk genotipnya dan untuk fenotipnya pasti 3:1 untuk monohibrid kan. Iya. Nah, paling nanti soalnya seperti ini modelnya soalnya
jika disilangkan tanaman merah dengan putih, ya kan, Iya. dihasilkan F1, kemudian F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, misalnya. Dihasilkan misalkan ada 160 tanaman, berapa yang berwarna putih? Kan begitu biasanya ya. Iya. Nah, kalau itu kan Iya, sederhana Pak, itu banget. SMP. Iya, dan itu mudah banget ketemu jawabannya langsung. Eh, ada 160 perbandingannya 3:1 ya, berarti 1/4 kali 160 ketemu 40 jawabannya kan gitu ya. Nah, Iya. itu mudah banget gitu ya. Nah, jadi kita sekarang agak sedikit berpikir nih. Sebenarnya sama aja, Bu. Ini sebenarnya sama aja, sama apa namanya? Monohibrid tapi yang dihibrid. Gimana ya nyebutnya ya? Jadi seolah-olah ini seolah-olahnya dihibrid tapi sebenarnya enggak. Jadi Drosophila melanogaster ini ketika dia menghasilkan keturunan, dihasilkan keturunan yang baru. Ya, namanya apa namanya? Rekominan. Rekominan itu adalah gabungan antara dua sifat dari parentalnya, dari induknya. Nah, ini kita bisa sampaikan. Nah, jadi ini kan kita lihat ya. Ini keterangannya seperti ini. Mata merah sayap normal ada 954 ya. Mata ungunya ada 756. Kemudian mata merah sayap keriput 56, mata ungunya ada 34. Maka pindah silangnya bagaimana? Nah, yang kita jadikan clue-nya, Bapak Ibu, ini adalah mata merah sayap normal dengan mata ungu sayap keriput. Hasilnya merah sayap normal, ya kan? Nah, kemudian ini diujikan lagi. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya kan sama aja perbandingannya ya. Jadi mana yang paling besar itu yang pasti yang dominan gitu ya. Nah, ini kan ketahuan nih ya, mata merah sayap normal, mata merah sayap normal. M besar, S besar, S besar. Ya, ini kan dominan kan. Kemudian yang ungu sayap keriput itu pasti resesifnya, ya. Kemudian rekombinannya itu biasanya adalah yang sedikit, ya, gabungan ya. Rekombinan kan gabungan antara induk ya merah 16. keriput, mata merah keriput, 16 kali. ini ungu sama normal ya. Ini perbandingan ya silangnya. Ini mata, makanya disebutnya pindah silang kan karena mata ungu nempelnya sama normal, mata merah nempelnya sama keriput. Nah, untuk soal ini dia ada rumusnya. Rumusnya adalah rekombinan, ini rekombinan ya, jumlah rekombinan ini dibagi total populasi. Nah, kita tinggal jumlahin aja. Ya. Nah, rekombinannya berapa? Rekombinannya kan 90. Jumlah total populasinya 11.800. Kemudian dihasilkan ini jawabannya, yang D. Ya, 5%. Nah, sebenarnya kok prinsip dasar hitungannya kan sama ya, Bu, dengan yang tadi dibahas sebelumnya tentang monohibrid dan hibrid tadi. Ya kan? Ini sama sebenarnya prinsipnya. Hanya saja kalau di SMP itu kan biasanya kalau yang seperti ini kan dia masuknya di hibrid ya. Di hibrid itu yang nggak keluar dari 9331 kan gitu. Iya. Kalau Iya. nggak yang iya, kalau nggak dicari yang 9 yang 3. Kalau nggak 3 berarti yang 1. Kan gitu ya. Iya, betul. Dan perbandingannya pasti 16. Ya, Perbandingannya betul. pasti 16 gitu. Dibagi 16 ya kan. Nah, ini sama sebenarnya di jumlah. Toh ini kan sama jumlah totalnya. Kalau yang di hibrid kan jumlah totalnya 16. Ini jumlah totalnya dari semua populasi ini 1.800 gitu. Oh. Kan sama aja ya. Nah, kemudian yang ditanya kan karena yang ditanyanya ini adalah pindah silang, artinya anak yang barunya nih, perbandingan anak keturunan yang barunya. Otomatis ya tinggal dijumlahkan saja rekombinannya gitu ya. Tinggal dijumlahkan rekombinannya, tinggal dibagi dengan total populasinya. Ya. Ya ketemulah hasilnya seperti ini. Sebenarnya sama aja gitu. Cuma agak rumit sedikit aja rumitnya ya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak terpusing ya. Banyak nih Pak. Oh gitu. Ada yang sudah ngajar di SMA ya, Bu ya? Ada nggak ini? Ada ya? SMP, Pak Ji. Oh, SMP SMP. aja. Iya ada. Kan kadang-kadang ada juga yang di SMA ngajar di SMA juga, di SMP juga ngajar. Nah, ini materi-materi SMA sebenarnya. Masih dasar juga sih. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini. Ini sudah ada jawabannya yang di bold itu ya. Nah, ini adalah mencari populasi. Jadi Bapak Ibu,
nanti seumpama ada siswa yang bertanya yang kritis ya, Pak, Bu, ngapain sih kita belajar hereditas gitu ya, pewarisan sifat itu, ngitung-ngitung nggak jelas ya kan, 9331 lah, 121 segala macam, itu buat apa gitu? Kita bisa jawab, yang pertama, supaya kita ini nggak suuzon sama orang. Loh, maksudnya bagaimana? Begini loh, Dek, gitu kan. Kalau ada orang tua yang rambutnya lurus dengan orang tua rambutnya lurus terus anaknya keriting, itu kita nggak salah sangka. Jangan-jangan anak tetangga. Oh, bukan gitu. Kalau di hereditas bisa ketahuan ya kan. Ternyata Itu ya. ada apa namanya? dari keturunan-keturunannya gitu ya. Terus kemudian nanti kita bisa gunakan ini untuk mencari satu populasi loh. Misalnya nih, satu daerah ya kan. Satu daerah itu ada sekian ribu orang. Terus di situ ada yang albino. Tahu nggak albino? Albino itu yang kulitnya putih misalnya. Nah, itu bisa dicari dengan ini, dengan hereditas ini. Bagaimana caranya? Ini soal nomor 4, kan gitu ya. Tapi nanti itu pelajarannya di SMA gitu. Di SMP nanti kamu cukup tahu aja ada albino, ada apa. Kan kalau di SMP itu sempat ya ada penjelasan tentang albino itu apa gitu ya. Golongan darah ya kan. Itu ada di SMP itu pembahasannya ada seperti itu. Nah, ini lebih detail lagi bagaimana menghitung populasi apa namanya? Apa ya istilahnya orang yang buta warna. Ini nomor 4, nomor 5 maksudnya. Kalau yang nomor 4 itu masih masih sama pindah silang dengan yang pertama ya. Jadi tinggal kita masukkan tinggal kita masukkan aja rumusnya sama seperti tadi ya. Nilai pindah silangnya sama rumusnya seperti tadi. Ini yang nomor 4 ya. Nah, yang nomor 5 ini yang tadi saya bahas, buta warna, albino. Itu kan sebenarnya kan penyimpangan sejati daripada hukum Mendel. Nah, biasanya di autosom kan, kromosom tubuh. Nah, ini nanti kita bisa hitung gitu kan. Misalkan ada 100 juta jiwa nih, atau 100.000 jiwa. Nah, ada 5% yang menderita buta warna. Gitu kan. Nah, terus ini yang membawa gen. Nah, berarti carrier ya. Carriernya berapa gitu. Nah, ini kita bisa hitung dari sana. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Iya, ini sih sebenarnya apa namanya? Cara saya untuk berkelit aja gitu, kalau ngasih soalnya agak rumit nggak apa-apa. Jadi biar kita bisa berbagi sama anak-anak gitu ya. Baik, ada yang sudah bisa menyimpulkan dari pertanyaan nomor 5 barangkali. Ini ada rumusnya sudah ada. P kuadrat itu berarti yang dominan homozigot. 2PQ adalah yang heterozigot, yang dicari ini heterozigot ya. Pembawa gen buta warna, carrier berarti. Kemudian Q kuadrat adalah yang resesif. Di mana P ditambah Q sama dengan 1. Ini adalah hukum Hardy-Weinberg namanya. Hardy dan Weinberg ini 2 orang ya, ahli matematika. Cuma rumusnya beliau ini bisa dipakai untuk mencari populasi. Dan ini ada di biologi. Gitu ya. Baik, ada yang bisa membantu saya menjawab barangkali? Sebelum saya lanjut atau bagaimana? Lanjut, Pak. Oh, lanjut ya. Lanjut dibahas maksudnya. Lanjut sih, Pak. Ini masih Maksud belum. saya ada yang mau coba-coba Insya Allah. dulu gitu. Kalau tebak-tebak buang manggis sih bisa. Tebak-tebak buah manggis ya. Oke. Kayaknya kalau tebak-tebak ada. Oke, coba ya. Kita Iya, Pak. lihat apakah tebakannya betul ya. Ini frekuensi A besar. Dominan homozigot P kuadrat seperti yang saya sampaikan. Kemudian di situ simbolnya kan genotipnya XB besar, XB besar. Artinya dia normal ya. Kemudian yang A kecil itu Q kuadrat. Artinya dia adalah apa? Penderita. Ya, penderita. Kemudian yang A besar A kecil ini ada 2PQ. Nah, berarti dia carrier. Nah, yang kita tanya kan carrier ya. Nah, terus bagaimana caranya mendapatkan carrier gitu? Caranya dihitung gitu kan. Pertama,
kita ketahui dulu jumlah penduduknya kan ada 100.000 orang. Laki-laki perempuan sama tuh, sama-sama 50.000 karena itu keterangannya sama ya, komposisi laki perempuan sama. Yang buta warna itu ada 5% laki-laki. Nah, sambil mengingat kembali, jadi kalau laki-laki ini kan kromosomnya X dan Y ya, Bu. Mm-mm. Ya, Pak. Ya, Kalau perempuan ini kan X dan X ya. Ya. Artinya laki-laki ini tidak ada carrier, tidak ada pembawa. Maka ketika laki-laki ini ada X dengan B kecil, artinya dia adalah penderita. Baik itu buta warna maupun albino, sama-sama penderita. Makanya di mana-mana tuh ada istilah laki-laki selalu menderita ya, begitulah ya. Jadi laki-laki itu selalu menderita ya. bukannya perempuan, Mbak. Oh gitu ya. Oh iya, Pak. Iya. Tapi XY dan XX ini Bu, ini saya sering jadikan bahan lelucon dengan anak-anak juga. Tapi sebenarnya bukan lelucon ya, itu ilmiah. Jadi nih adik-adik yang perempuan, kalau misalkan nanti menikah terus anaknya perempuan semua, suaminya protes, ya ini jangan mau diprotes sama suaminya. Kamu bisa protes balik, kan kamu udah belajar biologi. Nah, kenapa bisa protes balik, Pak? Katanya ya begini, karena laki-laki ini kan X dan Y, perempuan X dan X. Artinya anak perempuan itu X-nya dapat dari bapaknya sama dari ibunya, betul ya? Ya. Lah, Y itu yang punya siapa? Y yang punya Bapaknya, laki-laki. laki-laki. Iya, bapaknya. Jadi Hmm. kalau misalnya anaknya perempuan semua, tanya sama suaminya, kenapa yang dikasih kromosom X semua gitu? Jadi bukan salah ibunya, tapi salah siapa? Salah bapaknya. Lah, gitu. Jadi saya sampaikan begitu ilmiah. Artinya dengan kita menyampaikan seperti itu, anak jadi ingat, oh iya ya. Berarti kromosom X ini hanya dibawa oleh ibu. Ibunya, Nah, kromosom Y dibawa oleh ayah. bapaknya. Artinya kalau ketemu soal carrier, pembawa pasti perempuan. Untuk kasus buta warna sama kasus albino. Gitu. Jadi candaan kita ini bisa masuk ke alam bawah sadar mereka, akhirnya mereka bisa diarahkan ke sana. Nah, sama seperti ini. Ini laki-laki buta warna. Kenapa kok laki-lakinya buta warna? Karena tidak ada carrier, tidak membawa. Dia pakai Y sampingnya. Gitu. Betul ya? Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan. XBY ini 5%. Ini artinya Q sama dengan 5% atau 0,05. Kok Q bukan Q kuadrat? Iya, karena X-nya cuma 1. Karena X-nya cuma 1, B-nya cuma 1, jadi dibacanya Q bukan Q kuadrat. Maka kita harus cari apanya nih? Nah, P plus Q. Ya kan? P plus Q sama dengan 1. Maknanya 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Didapat Q-nya. Tuh, enak kan? Sudah ada P, sudah ada Q. Yang dicari apa? Yang dicari adalah yang membawa gen buta warna atau carrier. 2 PQ. Ya sudah tinggal dikalikan saja. Nah, 2 dikali 95 dikali 5 dikali jumlah total penduduk. Kok jumlah total penduduknya 50.000? Iya, karena kan diambil 25.000 dari laki-laki, 25.000 dari perempuan toh gitu ya. Nah, jadi ketemu deh tuh jawabannya. 4.750 jiwa atau B. Tadi ada yang nebak B ya? Iya. Tebakannya pintar ya. Gitu ya. Tebakan yang pintar ya, alhamdulillah. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bu alurnya, runutannya ya. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Tapi nanti mudah lupa kayaknya ya. Ya, memang Kalau begitu, Bu. ketemu soal ini Ini sudah. iya, ini rumusnya aduhai ya. Aduh ya. Iya, Mudah sebenarnya rumusnya Bu. iya ya. Iya, iya. Memang butuh pemahaman banget ini. Nah itu makanya konsep sederhananya gitu. Pokoknya kalau anak perempuan itu pasti X dan X, anak laki-laki X dan Y, artinya yang pembawa pasti perempuan. Gitu. Itu yang pertama, konsep pertamanya gitu. Yang pembawa pasti perempuan. Si perempuan. Artinya kalau yang pembawa perempuan, laki-laki tidak ada pembawa, laki-laki penderita. Iya kan? Nah, kalau laki-laki yang diketahui, maka dia cuma Q doang, bukan Q kuadrat. Kenapa cuma Q saja? Karena dia X-nya cuma 1. Iya.
Kalau perempuannya yang diketahui, nah kalau perempuannya yang diketahui, misalnya perempuan penderitanya ada 25%. Berarti maknanya perempuan penderita itu kan Q kuadrat ya. Q kuadratnya sama dengan 25%. 0,25. Maka Q-nya berapa? Q-nya 0,05. Akar dari 0,25. Gitu. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kalau perempuan pasti Q kuadrat, kalau laki-laki penderita itu pasti Q saja. Gitu ya. Nah, konsepnya begitu aja. Kuadrat atau karir Q saja. Iya. Ini pemanasan aja, Bu. Nanti insya Allah besok saya kasih soal yang sesuai buat SMP dari kelas 7 sampai 9. Tenang aja. Ini Oh, saya membuka dapat wawasan. soal ini nanti tebak Iya. buah manggis aja. Jangan, Bu, jangan tebak-tebak buah manggis. Sayang perjuangannya ini, Mbak. Itu lagi aduh. Iya. Sayang perjuangannya. Ya jangan sampai inilah, jangan sampai apa tebak-tebak buah manggis ya, kan diingat-ingat aja. Iya. Iya, oke. Kita lanjut ya. Iya. Ya, ini masih sama. Yang 10 orang kidal. Kan nyebelin ya, dari 10.000 10 orang doang yang kidal. Yang ditanya ya 2 PQ juga, heterozigot tuh pasti 2 PQ. Berapa orangkah yang normal heterozigot? Nah, Populasi tersebut. berapa orang yang normal heterozigot? Berarti kan ditanya 2 PQ. Normal heterozigot. Nah, berarti kan kalau kita tentukan normalnya P, kidalnya Q. Iya, Nah, 2 PQ. tuh, nah rumusnya kan sama kayak tadi tuh, P kuadrat 2 PQ, Q Iya. kuadrat sama dengan 1. Ya sudah, kita masukkan saja. Kidal ada 10, maka Q kuadrat sama dengan 10 per 10.000. Loh, kok per 10.000? Lah jumlahnya Iya. ada 10.000. Ya, 0,001. Nolnya banyak nih, gimana ngitungnya? Gampang, itu cuma pengalihan aja ya, pengalihan isu. Q kuadratnya 0,0001. Maka Q-nya berapa? 0,01. Gak usah dihitung sebenarnya ya, karena nolnya ada 4, kalau akarnya berarti 0 tinggal 2. 0,01. Iya. Itu. Nah, karena P tambah Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 dikurang 0,01. Jadi 0,099. Sama selanjutnya seperti yang tadi. 2 PQ-nya berapa? 2 PQ-nya 2. Kok ini nggak dikali 100? Karena yang ditanya jumlahnya ya, bukan persentasenya. Nah, gitu. Jadi ini hasilnya. Dan ini juga semua sudah persen. Bentuknya 0,95 sudah persen ya. 99%. Yang 0,01 kan 1%. Nah, jadi jumlahnya adalah 100 orang dari 10.000. Gitu ya. Artinya berarti 100 orang yang normal carrier, 10 itu yang kidal, ya kan? Sisanya yang 890 adalah yang normal beneran. Gitu ya. Nah, kalau normal carrier kan dia masih berpotensi untuk menurunkan penyakitnya kepada turunan. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya kalau di kelas tuh suka jadi bahan cerita-cerita kalau kayak gini. Nah, itu loh, Dek, kenapa kita itu nggak boleh nikah sama keluarga dekat. Alasannya apa? Karena kalau keluarga dekat itu nanti mudah menurunkan penyakit menular. Bukan penyakit menular, penyakit keturunan. Kan nanti anaknya nanya, loh kok gimana bisa begitu? Ya karena kan dia masih ada yang namanya carrier, pembawa. Ketika carrier bertemu dengan carrier, artinya nanti berpotensi untuk menghasilkan keturunan yang berpenyakit. Itu, makanya cari yang jauh. Nah, makanya ini bisa jadi salah satu bahan kita cerita dengan anak-anak nanti ya, kalau misalkan bicara tentang apa namanya carrier. Oke, kita lanjut ya. Jadi jawabannya di 100 orang. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan. Nah, kalau ini ada nih di SMP. Bakteri. Nah, karena ini di SMP ada, di SMA ada. Gimana? Bioteknologi. Gimana? Yang C ya? Yang C. Salah, maaf. Oh, Maaf. gitu. Sarah Romisnya schedule. Etape. Ini yang B ya? Hmm, Salah.
Mana ya? Aspergillus oryzae. Oh, Sorry. Aspergillus oryzae. Yang A ya, loh. Ayo kita bahas. A. Kan? Kayaknya. Ya, kan yang ditanya nih, manakah hubungan yang tepat ya kan? Manakah Antara hubungan yang mikroba, tepat? bahan dasar, bioteknologi. Mm-mm. Kayaknya Aspergillus E. oryzae digunakan dalam fermentasi. Tahap pertama dalam pembuatan kecap dan tauco oryzae. Berarti bukan tempe ya, kecap dan Iya. tauco yang A Iya, salah. iya, Berarti iya. yang B itu. Nah, Udah. Rhizopus oryzae Kebalik dia. Dia kebalik itu pembuatan Rhizopus. tempe, Rhizopus kan ya tempe ya. betul. Kebalik A Rhizopus dan B kebalik. Saccharomyces cerevisiae itu tape. Tape. Iya, Oh, karena yang di servis-servis biasanya tape recorder ya. Kalau dulu kan iya. ada tape recorder. Ya kan? Iya. Iya, masuk akal. Jadi biar gampang begitu kalau di yang sering diservis itu tape recorder ya kan. Anak sekarang nggak tahu tape recorder. Iya, taunya HP. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang apa namanya? Streptococcus Streptococcus itu lactis, roti ya. keju. Oke. Kedelai. Iya, ada laktisnya itu biasanya bahan dasarnya kan laktosa, susu, Oh iya susu benar. keju gitu ya. Nah, kalau yang ini buat keju juga ya. Penicillium regutum untuk kok keju. Keju yang agak-agak apa ya? Keju biru lah. Pokoknya yang di luar negeri ya. Di Indonesia nggak ada, adanya kuning semua kejunya. Iya, adanya di luar negeri sana. Orang di luar negeri tuh tikus aja doyan keju kok. Berarti yang Iya. betul ini D ini. Jadi yang betul ini yang D. Iya. Iya. Yang benar D, yang lainnya Iya. kurang tepat. Ya, yang A kebalik dengan yang B, yang C udah jelas-jelas salah, Hmm. yang E juga salah. Gitu ya. Nah, ini kita lanjut ya. Tapi Ayo gimana? kok itu kedelai anunya bahannya? Mana kedelai? Itu Oh iya, ini salah ini. iya Saya toh, kok Iya, kedelai dan keju tadi kan bilangnya itu ini bahannya roti. yang salah nih. Oh, Bahannya yang salah, maaf ya. Iya. Ini berarti nggak ada yang benar nih Bu jawabannya Bu. Iya, makanya tadi saya Salah ini. semua Pak itu Pak. Salah semua. Ini saya main Kok kopi-kopi aja dari kedelai? atas. Iya, betul. Iya, Ya, maaf ya. betul kan? Jadi nanti saya perbaiki lagi. Seharusnya kan itu bahannya susu Pak. Bahannya susu, betul Susu. lah. Apa namanya? Kebalik sama ini. Apa sama Kebalik harusnya susu. atas dan bawah itu kebalik. Itu tadi makanya mengecoh, Pak. Oh gitu ya. Nah, ya kok Iya, kedelai kok saya malah kedelai nggak kok nge- keju? Saya Nah, malah nggak nge tuh. Main asal Tapi tadi- kopi-kopi kan ya. tadi makanya saya tanya, loh kok jawabannya D? Lah itu kok kedelai, kok Iya. jadi keju? Padahal saya tadi bilang Makanya saya tadi bilang C, D, E. Salah kan? iya. Gitu. Padahal tadi saya bilang ya laktis itu kan asal dasarnya apa laktosa susu ya kan. Iya, Nah, makanya pas saya baca loh, iya ini kok ya kok ini kedelai. kedelai? Ya, Gitu. maaf ya, salah ketik Bu. Ya, nggak apa-apa. Maaf. Yang pasti intinya begini ya, Ini maksudnya susu ya. Nanti kita diganti Iya, susu. iya. Gitu. Tolong Yang diingatkan nanti. terkecoh kan A dan B toh Pak. Ya betul. Ya ini kan terbalik ya. A dan B itu terbalik. Iya. Terbalik aja. Oke ya, kita lanjut nih. Nah kalau yang ini Oke. gimana? B. Oke, Apa ini nih? jelas ya. Antibiologi dengan mikroorganisme. Udah jelas ini ya. Yogurt Iya. ya lakto. Ya. B. Iya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang nomor ini. Konvensional. Sederhana berarti di situ. Konvensional tuh yang A. jadi. Oke, B ya? yang A. A. Oh, A, Yang ya, ya, ya. A, A. iya. A. Jadi kultur jaringan itu termasuk bioteknologi Iya, modern bioteknologi modern. karena benar. dia membutuhkan tempat khusus, Iya, ya kan? iya. Steril. Media khusus. Iya. Cloning apalagi Bro. Kalau autoclave mah tempat yang buat manasin itu, Bu, manasin apa namanya peralatan-peralatan itu. Peralatan praktek. Iya. Peralatan praktek. Iya. Jadi memang ini mengecoh aja sebenarnya. Ya, karena Nah, bahasanya ini apa? Bahasa ini jadi kelihatannya kayak dia. Iya, bahasanya kayak keren-keren gitu ya. Jadi kelihatannya kayak dia bioteknologi. Iya. Kalau Kalau udah lupa. SMP bahasanya lebih sederhana Bu Esther. Betul.
lebih sederhana ya. Ini kan buat ngecoh gurunya. Ternyata gurunya Iya. pinter-pinter gitu. Ternyata gurunya pinter-pinter ya. Masih ingat sama autoclave ya. Iyalah orang biasa ke lab ya kan pasti tahu lah autoclave. Kan gitu ya. Iya, ingat autoclave. Apa bahasanya itu magicom gitu. Untuk kayak magicom. Iya, kayak Mexico betul. Oven, oven. Open magicom. Kita lanjut ya. Nah, teknik yang biasa digunakan untuk membantu penderita diabetes apa? Rekombinan DNA. C, ED. Ya, betul. Ah, benar. Iya. Ini pelajaran masih SMP ada ya Bu ini ya? Ada. Oh iya. Ada SMP. Pokoknya kalau pelajarannya dia Sampai kelas 9. iya di buku paket aja Iya, bisa jawabnya. bioteknologi. Iya. Diulang lagi di SMA di kelas 12. 11. 11, Pak. Iya, di kelas 11 ada lagi. Kita lanjut ya. Ini ada selanjutnya tahapan. Nah, ini terlalu dalam sebenarnya pembahasannya Wah, ini tentang kelas 9 banget. iya, ini apa namanya? Apa yang pertama kali dilakukan ya, urutan-urutannya. Ini udah langsung saya kasih Sudah ada pembahasan. jawabannya, Pak. Iya, saya kasih pembahasan. Ntar, Ini Bu Esther gak bisa tebak-tebakan ini. sebenarnya ini salah saya. Tadinya mau tak umpetin dulu ya. Ini lupa, ini satu ini kelewat ini, nggak apa-apa lah ya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama tuh rekombinasi genetik ada ya, identifikasi gen. Kemudian diidentifikasi dulu apa sih yang mau di rekayasa kan gitu ya. Baru pengenalan kodenya, DNA-nya tuh seperti apa gitu ya. Nah, kemudian diatur ekspresinya, mau seperti apa bentuknya. Terus kemudian dipantau hasilnya seperti apa gitu ya. Sorry. Ini ya urutannya. Nah, yang nomor selanjutnya juga sama, udah ada jawabannya ya. Ini mekanisme terapi gen. Jadi terapi gen ini ya apa namanya memang bioteknologi modern maksudnya ya. 3, 4, Iya. Untuk mengembalikan kekebalan tubuh. Tujuannya untuk mengembalikan kekebalan tubuh. Ini bioteknologi modern. Kalimatis. Apa? Tetapi saya nggak pernah nemukan ini soal di apa namanya di soal-soal ujian SMP kecuali di soal Olimpiade biologi. Ada model-model kayak gini. Gitu. Ya, karena dia lebih ke apa sih aplikatif ya. Kayak gitu. Tapi ini materi kelas 9. Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya efek rumah kaca. Greenhouse effect. C. C. Gitu ya. D ya? Ayo. C, Pak, C. C, Pak. Gitu ya. Diperlukannya lapisan ozon dan CFC. Yuk kita lihat bahasannya. Nah, gambarnya Iya. seperti ini. Antara C, D. Saya tanya dulu, kenapa disebut efek rumah kaca? Itu kan pemanasan dari itu. Pemanasan global. Iya, kenapa disebutnya efek rumah kaca? Kenapa nggak disebut dengan efek pemanasan misalnya gitu? Atau pemanasan apa gitu misalnya, ekstrim. Tapi disebutnya efek rumah kaca. Greenhouse effect kalau bahasa Inggrisnya kan. Kenapa disebut seperti itu? Nah, kalau kita sudah memahami konsep itu, kenapa disebut itu nanti kita bisa jawab nih. Ini baru gambarnya aja ya. Jadi rumah kaca itu adanya di mana ya, Bu? Di perkebunan. Saya nunggu jawaban di kota besar. Di perkebunan. Biasanya gitu. iya. Atau Buat apa tuh? Di perkebunan buat apa tuh? untuk ini kan apa namanya? Tanaman gitu. Iya, betul. Untuk tanaman. Iya, kalau di perkotaan jarang dia ada rumah kaca, Betul. kaca. Adanya bangunan kaca ya. Iya, ada. Nah, jadi rumah kaca di perkebunan itu Bapak Ibu
salah satu fungsinya adalah untuk menyerap energi matahari, panas matahari. Mm-mm. Karena tumbuhan hijaunya kan kita sama-sama tahu ya, itu membutuhkan cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis, iya. Maka dibuatlah rumah kaca tadi. Nah, rumah kaca itu bagaimana? Jadi cahaya yang masuk, panas yang masuk itu nggak langsung keluar dari dalam Iya. ruangan, melainkan Mm. dipantulkan kembali ke dalam. Karena di atasnya ada kacanya tuh, dipantulkan lagi ke dalam. Jadi nah ini kan gambarnya nih, ya, ini masuk keluar, yang warna oranye nih dipantulkan lagi. Sementara yang dikeluarkan cuma sedikit sinarnya. Tujuannya nih kalau ini tanaman, ini untuk memanasi tanamannya di sini supaya nanti fotosintesisnya bagus. Masalahnya ini terjadi bukan pada tanaman, melainkan pada bumi kita, ya. Sehingga ini jadi panasnya luar biasa. Apalagi beberapa hari kebelakangan ini kalau di tempat saya ini panasnya luar biasa, nggak ada hujan. Bisa hujan terus, Pak. Oh gitu ya. Papua Bagilah hujannya hujan, di Pak. sini. Banjir, Pak, sini. Di mana, di Papua, Bu? Di Papua, di Oh, Sorong, Pak. Masya Allah, di Di Sorong sini ya. nggak ada musimnya, Pak. Jadi musimnya air. Enak begitu adem ya. Nah, di sini panasnya luar biasa. Nah, jadi ini efek rumah kaca tadi yang seharusnya bisa memanaskan tanaman, ternyata memanaskan bumi, gitu ya. Kenapa bisa demikian? Nah, karena ada naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lain di atmosfer. Jadi karbon dioksida dan gas-gas lain ini akibat pembakaran bahan bakar minyak, makanya sekarang kan sedang digalakkan penggunaan motor listrik ya. Nah, ini dia bakal ngumpul semua Bu di atas atmosfer kita nih. Karbon dioksida tadi ya, sisa-sisa pembakaran itu semuanya ngumpul di atas atmosfer kita, ngumpul semua. Dan itu menjadi seolah-olah menjadi kaca yang bisa memantulkan panas matahari lebih panas lagi ke dalam bumi kita. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya kondisi bumi menjadi panas, mirip dengan kondisi di dalam rumah kaca. Maka disebut dengan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Jadi jawaban yang tepat adalah pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida. Terjadi disebabkan ini. Gitu. Ya. Kalau siswa kita pasti jawabannya yang A, Bu. Kalau siswanya ya jawabannya yang A. Ya. Banyak rumah kaca gitu ya. Bukan ya. Jadi jawabannya adalah karbon dioksida berkumpul semua di udara. Ini menyebabkan terhimpunnya itu membuat kondisi di bawahnya menjadi lebih panas karena matahari dipantulkan kembali kayak gitu. Begitu aja terus pantulkan lagi, otomatis kan panasnya tambah. Gitu ya. Nah, ini. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya, Bu. Jadi penjelasannya seperti itu. Nanti kalau kita lebih enak itu menjelaskan, saya kalau ini biasanya kalau di kelas itu menjelaskan dengan gambar ini. Nah, gambar ini. Tapi sebelumnya saya gambar rumah kaca dulu. Rumah kaca dalamnya tanaman gitu kan. Ada sinar matahari dipantulkan ke kaca, mantul lagi ke dalam. Nah, ini bermanfaat ya buat tanaman. Nah, kita gambar satu lagi di sini. Bumi, matahari begitu. Makanya lapisan bumi jadi lebih panas. Kenapa? Karena ternyata di sini ada CO2 loh yang berkumpul gitu kan. Seolah menjadi kaca yang menghalangi cahaya matahari untuk keluar dari atmosfer. Nah, begitu ya. Lanjut. Pupuk diperlukan untuk menyuburkan tanaman, tapi penggunaan yang berlebihan mengakibatkan sisa pupuk tercuci oleh hujan, masuk ke saluran irigasi. Maaf ya Bu, agak noise, soalnya di pinggir jalan saya nih. Kalau malam gini banyak yang ngamen-ngamen gitu deh. Nah, ini Istilahnya. apa yang terjadi di sungai tersebut? Lupa. Apa nih? Ini juga pelajaran kelas 9 ya, tentang lingkungan ya. Biologi lingkungan ya. Ah ya. Iya Kak? Nyari Google ini. Ini kan ini apa istilahnya tuh, jadi agak membingungkan. Iya, sepertinya Jadi ada kan Bu Esther. Iya, kalau ditulis bahasa Indonesia-nya mungkin baru ini kan istilahnya ini. Denitrifikasi itu kan detritivor ya.
Coba Pak, silahkan dibuka Pak. Gentrifus. Ih, Oke. Oh, C. eutrofikasi toh. Itu Eutrofikasi itu yang di itu kan penyumbatan di apa ya? Penyumbat. Air, Iya di airnya tertutup sama airnya dangkal gitu tanaman. apa ya? Jadi kayak cenggondok tuh loh, Bu. Oh iya 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 ingat. Ya. Iya iya kok nembe ingat. Ah, Ibu Rumiati itu harusnya ini. Nih. Ini Iya pelajaran kelas eutrofikasi 9 itu loh, Bu. yang Ini pelajaran kelas 9 loh ini. Ada di ujian nasional dulu ada waktu ujian ini ada nih soal ini di ujian oh iya. nasional. Saya sudah tidak pernah buka buku IPA nih. Eutrofikasi iya Aduh. iya. Ya, iya. ingatnya gini, Bu. Jadi ketika ada pemupukan ya di suatu daerah yang di pinggir sungai, maka secara otomatis air itu kan akan terbuang ke sungai ya. Nah, tanaman-tanaman yang ada di sungai ini kan jadi subur. Nah, kita ingatnya sama eceng gondok. Ya, eceng gondok nih banyak di pinggir sungai. Kenapa? Karena pupuknya larinya ke air. Tapi ternyata membahayakan untuk organisme yang ada di bawahnya. Nah, ini disebut dengan eutrofikasi. Gitu ya. Jadi ini pembuangan-pembuangan dah ya yang bisa membuat subur tanaman. Kalau A apa Pak? Kalau itu mangan apa biomangan itu pembentukan mangan MG. Ya. Ya, magnesium itu membuat di tanah biasanya, bukan di air. Oh, di tanah. Yo, iya ini di air ya. Saya nggak perhati. Iya di air. Kalau nitrifikasi kan itu apa namanya pembentukan nitrogen kan daun nitrogen. Ini nitrifikasi kan. Nah, kalau apa akumulasi ya pengumpulan kan gitu. Oke, kita lihat ya. Ya. Nah, ini apa nih ya? Ada gambar embek sendirian gitu kan. Ini membaca tentang daya dukung lingkungan. Jadi, dilihat dari kurva ini, kita bisa menganalisa daya dukung lingkungan. Ini tentang ekologi. Ekologi ada juga di kelas 9 ya. Cuman ini soalnya seringnya ya itulah yang berhubungan sama olimpiade kayak gitu. Kalau yang di sekolah nggak terlalu sampai ke sini detailnya. Oke, langsung aja dibahas ya. Jadi, daya dukung lingkungan atau carrying capacity ini ada daya dukung lingkungan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Dia sanggup nggak sih? Ya, misalkan populasinya banyak tuh, kira-kira masih bisa terpenuhi atau enggak? Nah, kalau kita lihat, grafik itu memperlihatkan gambar dinamika populasi. A adalah kenaikan populasi. Ini kita lihat nih, A, populasinya naik. Ya, dari tahun 1800 naik. Sini ya, jumlah biri-birinya naik. Jadi dari 0,5 sampai ke 1,5 terakhir ini mendekati 2. B itu populasinya optimal. Maknanya setelah melewati titik ini ada pembatas. Jadi dia nggak bisa lebih dari itu, ya. Nah, C itu daya dukung lingkungan, ya. Ternyata ketika dia sudah banyak tidak bisa lagi untuk memenuhinya, ya. Akhirnya gitu ya. Nah, ini kan daya dukung lingkungan itu stuck di sini. Jadi dia setelah mencapai ke titik A ini dia datar. Ya kan? Nah, dia bisa memenuhi kebutuhan populasi dalam kondisi meningkat maupun optimal. Artinya stabil. Jadi kalau stabil masih bisa. Yang D ini penurunan. Kalau yang E populasi kian menurun akibat banyak faktor. Ya, jadi yang dilihat yang mana yang C. Kenapa? Karena dia posisinya tetap. Kok yang C yang dilihat? Ya karena tadi dia bisa memenuhi semua kondisi. Ya, baik dia lagi optimal maupun menurun dia masih ada di sini posisi. Semuanya masih bisa terpenuhi, kan gitu ya. Iya, Tapi dia tidak bisa lebih dari B ya. Nah, hanya mentok di situ aja. Nah, gitu. sama Makanya kuning bedanya apa, Pak? apa tuh? Maksudnya kalau yang ungu itu apa gitu keterangannya gitu? Ya ini Kalau daya yang dukung lingkungan. kuning, Yang ungu kan C. C ini iya, adalah daya dukung lingkungan. daya Jadi daya dukung dukung lingkungan itu lingkungannya. ketika populasi naik, Iya, ya. Ini kan yang kuning ini populasi, Bu, garis iya. populasi. Maka daya dukung lingkungan pun naik, menyesuaikan kan produsen konsumen gitu ya. Tapi dia hanya bisa sampai di sini. Artinya dia akan stuck di sini. Datar nih, ya, datar.
Sementara kan Tadi populasi kan bisa yang ada ledakan populasi tuh. berarti ini populasi ya yang kuning ya? Nah, yang Ya. kuning populasi Oh, naik nih di B. iya. Karena tidak bisa lewat ke sini. Kenapa? Faktornya banyak. Ya, bisa salah Iya. satunya adalah ketersediaan makanan dan sebagainya. Belum lagi nanti ada eh, apa namanya karnivor gitu ya. Ini menurun, Iya. naik lagi, kemudian turun. Jadi tetap walaupun kondisinya populasi naik turun, daya dukung Eh, lingkungan itu tetap heeh, tetap tetap. konsisten untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada lingkungannya. Gitu. Makanya ketika ditanya mana nih grafiknya, ya ini yang bisa memenuhi Kan semuanya. yang Gitu. Jadi dia selalu datar, intinya selalu datar ya. Naik kemudian datar, itu pasti daya dukung lingkungan. Kalau yang naik turun itu populasi. populasi. Iya. Ya. Karena populasi kan bisa berubah-ubah ya. Ya. Tergantung Iya. banyak faktor. Bisa jadi karena bencana alam, jadi populasi menurun. Ada ledakan penduduk, misalnya kalau untuk manusia, jadi naik lagi kan gitu ya. Nah begitu. Nah ini ada kasus. Ada terjadi bencana besar ya di suatu tempat. Ada beberapa spesies tersisa, tapi tak banyak. Ada juga yang sebagian punah. Kemudian terjadilah kayak misalkan Hiroshima Nagasaki waktu itu ya, hancur kan? Terjadilah penurunan dari kepadatan populasi di sana. Dan kian hari kian menurun. Bahkan sebagian sulit untuk berkembang. Faktor yang tidak membatasi perkembangan sebuah populasi adalah, nah dari sini kita bisa simpulkan, yang tidak mempengaruhi perkembangan suatu populasi apa ya? Iklim. Ya kan? Tidak mempengaruhi populasi kan? Walaupun Iklim. kondisinya, iklim kan masuknya ke bencana alam ini kan iklimnya berubah pasti. Oh, Gen unggul ya. Nah, jadi jawabannya apa Bu? Jawabannya gen unggul. gen unggul. Oh ya, gen Iya. Unggul ya. Jadi gen unggul ini dia akan tetap bertahan di kondisi apapun. Kan di sini ada keterangan nih sebagian bertahan ya. Sebagian sulit berkembang, akhirnya mati juga kan. Tapi ada yang bertahan nih, bertahan dalam kondisi seperti itu. Maknanya dia memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Ya, maka dia disebut dengan gen unggul. Itulah kenapa kita di biologi kan mempelajari bagaimana caranya membuat bibit unggul gitu ya. Tujuannya supaya dia tidak mudah rusak oleh kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Ini sebenarnya masuk ke apa namanya biodiversitas namanya, tentang apa namanya lingkungan, biologi lingkungan. Oke ya. Nah kalau ini, nah ini pernapasan Bu. Yang ini bisa dipahami ya. Ya ini gen unggul udah pasti lah ya. Yang namanya unggul pasti menang. Ini ada pernapasan Bu. Jalur yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbon dioksida. Nah ini pelajaran kelas 8. Sistem respirasi. Yang D ya. Laring, Ya. trachea, bronkus, bronkiolus. Iya. Aku Ada sudah yang hafal punya- ini. Laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ayo, yang mana? Yang D. Ini karbon dioksida ya, keluarnya karbon Oh, dioksida. karbon iya. Karbon dioksida. Jadi keluarnya karbon. Keluarnya karbon dioksida. Berarti ekspirasi. Kalau inspirasi kan menarik napas, masukkan Masuk oksigen kan. oksigen, Nah, oksigen. kalau ekspirasi kan Berarti membuang dari napas. alveolus dulu nih. Nah betul, dari paru-paru dulu Iya, nih. dari Iya. alveolus dulu. Berarti Ya, sih C ya. begitu ya. Nggak tahu kok tanya saya. Nggak tahu ditanya malah tanya. Gitu ya. Kayaknya A ya. Oke. Nah ini Bu. Oh, B. yang B salah. Terus bronkus. Ini ada cara Oh, mudah untuk bronkiolus dulu, bro. Iya benar ya, bronkiolus Ya. dulu. Bronkus, ini bro. ada cara mudah untuk menghafal. Iya benar. Jadi ada hidung Farla tak berparuh. Ini kalau masuk oksigen ya. Sorry. Kalau masuk oksigen. Hidung Farla tak berparuh. Lihat yang merah-merahnya aja. Hidung, faring, Faring, trakea, trakea, bronkus, paru. Tak berparuh. Di dalam paru-paru kan ada bronkiolus dan alveolus. Ini kalau masuk oksigen. Kalau karbon dioksida berarti dari belakang dulu. Ya kan? Dari alveolus, ya kan? Bronkiolus atau langsung ke bronkus. Bronkus, trakea, ya kan? Laring. Laring. Jadi jawabannya yang benar ya. Berarti
yang B. Kebalikannya ya. Iya, jadi kebalikannya. Hidung parla tak berparuh. Hidung, paring, laring, trakea, bernya bronkus, paru. Parunya ada dua ya. Ada bronchioles dan alveolus. Gitu. Oke ya, ini pelajaran kelas 8. Tadi dikasih soal yang agak mikir sedikit juga bingung, dikasih soal pelajaran kelas 8 bingung juga ini ya. Karena Eh, dibalik Berarti soalnya. intinya memang butuh belajar ini. Iya betul. Betul. Lupa. Kan banyak belajar banyak lupa, Bu. Sedikit Iya, belajar betul. lupa. Banyak Ibu catatan pun jadi pusing. Ibu Nah. Rumi yang masih ngajar IPA lupa, apalagi saya nggak pernah pegang ini. Iya, betul, Ibu. Betul, Bu Esther. Mudah-mudahan nanti soalnya PCOK aja deh. PCK aja jangan begini deh. Iya, ini soalnya duhai banget ya. Aduh, jangan begini. Kalau 5 aja nggak apa-apa deh, jangan sampai 50 ini, aduh. Mumet. Tapi sekarang mending loh, Bu. Jadi soal profesinya nggak banyak ya? Iya, katanya cuma berapa ya? Ya, 10 kah? 10 berapa? atau iya. Iya, Kalau 10. waktu yang sebelumnya ini kan memang Iya, lebih profesinya banyak profesi. banyak, iya. Iya. Makanya pertemuannya juga banyak. Kalau ini kan kita enggak. Makanya banyak yang mengulang karena soal profesinya Iya. lebih banyak. Nah, kalau yang sekarang ini kan profesinya sedikit. Mm-mm. Makanya kan mungkin gini, Mas Menteri tahu ya, walaupun guru ternyata penguasaan di materinya agak nggak sempat baca gitu loh, Iya. bukannya nggak bisa sebenarnya, karena tadi kurang baca tadi gitu. Sebenarnya kalau kita baca sedikit, oh iya, gitu kan. Kan langsung, ada oh faktor iya. U-nya juga, Pak. Oh iya. Iya, muda, betul, Bu. Bu Esther. Masih Bener muda banget maksimal. itu. Guru itu maksimal 28 tahun, udah. Sisanya nggak dihitung. Aduh. Iya, pokoknya sisanya nggak dihitung aja. Sisanya dia agak muda berarti. Iya, pokoknya berulang. Kalau sebelum berulang lagi ya satu lagi gitu ya. Aduh. Iyalah, kalau dihitung terus ya rugi lah gitu ya. Untung Gitu. ketemu Nah, Pak ini. Abdur ini. Oke, Jadi kita bisa lanjut ya. meningkat lagi. Ya. Iya, iya. Pokoknya muda terus, Bu, ketemu sama anak-anak tuh muda terus. Iya, Kan iya. mainnya sama anak-anak tuh. Iya. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama pelajaran kelas 8 ya. Langsung di ini. Pada saat Tentang menarik nafas, maka orang respirasi. dalam saat mengambil nafas, maka rongga dada membesar. Tadi kayaknya jawabannya B. Sudah keluar tadi jawabannya B. menjadi posisi cekung. Yang A ya? Yang B. Ya. B kayaknya tadi. Kecuali Coba Bu ingat lagi, Bu. Sambil dipraktekkan ya, Bu, sambil bernapas. iya, sambil yang B ya. Iya, sambil bernafas B. bener. Sambil Ya, relaks Kenapa? menjadi posisi oh cekung. enggak dada membesar hal itu. Ya, B nih Diafragma tadi berelasi ini. menjadi posisi cekung ini perut ya? Dia penapasan perut, betul. Iya. Oke. Nah, inilah saya kasih kuncinya ya. Betul kuncinya tadi B yang intip tadi. Jadi ini, Bu, ada jembatan kodainya. Ini mekanisme pernapasan dada dan perut. Ini kurang nih ya. Dada perut harusnya. Dada perut terus naik turun karena masuk. Ini saat naik napas ya. Dada perut terus naik turun karena masuk. Urutannya merah dengan merah, biru dengan biru. Yang merah, dada, pernapasan dada, itu tulang rusuk naik. Rusnya rusuk naik. Naik itu nama lainnya terangkat, bahasa kerennya kontraksi. Pada saat pernapasan perut, yang dipakai diafragma. Diafragmanya turun, mendatar atau kontraksi juga. Nah, kalau ekspirasi dibalik. Yang naik jadi turun, yang turun jadi naik. Coba perhatikan. Di sini kan turunnya merah ya, di sini turunnya biru. Ya kan? Naiknya merah, ini naiknya biru. Jadi dada perut, ini kurang ya. Dada perut terus turun naik karena keluar. Kalau inspirasi dada perut terus naik turun karena masuk. Ini cara untuk memudahkan nggak kebalik ya, supaya nggak kebalik. Jadi kita bisa dari sini kita bisa pakai ini. Kalau buat SMP udah cukup banget, mereka jadi lebih lebih ingat, karena saya pernah punya siswa, sekarang sudah punya anak ya kan, berarti saya tetap masih muda ya, saya nggak mau dibilang tua ya kan, karena dia punya anak. Ketemu saya tuh masih ingat dengan jembatan keledai. Jadi
jembatan keledai untuk ini dada perut rusdi gitu kan ya. Ada lagi pencernaan ya. Pencernaan tuh ada mulut, kerongkongan, lambung, usus dan anus. Disingkat jadi mukelu anus gitu ya. Jadi anak-anak jadi ingatnya sama saya begitu ya. Lucu ya. Oke, Iya. Luan. Emang harus dibikin begitu biar ingat Bu. Kalau nggak ntar lupa Iya ya. betul. Gitu. Nah, itu salah satu caranya biar membuat mereka jadi ingat itu. Nah, ini dada perut rusdi naik turun karena masuk, inspirasi, dada perut rusdi turun naik karena keluar. Itu namanya ekspirasi. Gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca, nanti saya share nanti insyaallah. Jadi udara masuk ke paru-paru yang disebut dengan masuk gitu ya. Nah, sekarang ini juga sama pelajaran kelas 8 tentang sistem pencernaan. Karena secara kimiawi terjadi. Pertama kali kimiawi mulut. Ya, Protein betul. ya. Protein di usus Protein, ini namanya halus. protein. Usus halus Ya. ya. Kalau pertama kalau nggak dibaca proteinnya langsung jawabnya mulut. Iya. Karena di situ ada petialin. Petialin. Mm. Petialin. Nah, sementara protein di mana? Di usus halus. Gitu ya. Iya, Iya. saya ngikut aja lah. Di lambung, kerongkongan, usus. Oke. Ada yang lain jawabannya mungkin ini nggak ada jawabannya di sini Pak. Di mana? Di paru-paru misalnya. Nah, boleh silakan berargumen. Pankreas jane ya. Oh, pankreas ya? Iya. Nggak ada Bu jawabannya pankreas. Iya, ada. Berarti di usus, tapi di usus halus itu adanya lipase ya. Kalau yang di lambung enzimnya apa aja Bu? Itu HCl pepsin renin. Oke. Berarti pepsinnya ya. Terus saya cuma nanya Pepsin kan protein, mengubah protein menjadi pepton. Berarti berarti di lambung tuh. Saya kan nanya di lambung tuh ada enzim apa aja Bu? Saya nggak nanya Ya, di lambung. HCl pepsin renin. Ya, di lambung tuh enzimnya ada peri ya, pepsin, renin, HCl, peri disingkat peri. Pepsin, renin, peri. HCl. Iya, kalau sakit mah kan peri Bu. Oh, Iya. jadi karena itu. Kenapa sakit mah peri? Karena di lambung ada enzim pepsin, renin, dan HCl disingkat peri. Nah, gitu. Ya. Iya, kalau sakit mah enak ya, berarti enzimnya bukan peri ya. Nah, pepsin buat apa Bu ya tadi? Ya, mengubah protein menjadi pepton. P3 ya, protein, pepton, pepsin, protein, pepton. Iya, Berarti yang pertama kali di mana tuh? lambung. Iya, betul. Ih, pinter ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, ini ya di lambung. Ini baru kemarin pelajarannya. Pencernaan. Baru kemarin ya. Masih Iya, iya. ingat. Bagus deh itu. Jadi berarti ingatannya luar biasa. Emang kalau anak muda gitu Bu, ingatannya kuat ya kan. Itu namanya muda. Kita muda selalu pokoknya ya. Kita lanjut ya. Nggak mau dikatain tua ya. Enggak, menolak tua pokoknya. Iya, biar muda terus. Iya, mainnya mana anak kayak muda lah. Kan gitu. Anak orang tapi ya. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ini terakhir Bu, sama terakhir ya. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi menggunakan enzim. Nah, yang di mulut itu yang diubah apa ya? Yang di mulut. Yang di Protein kan di mulut. lambung Jadi, tadi, Bu. Karbohidrat. yang diubah di dalam mulut dengan rantai enzim. Karbohidrat. Iya, iya Kak. Kan ada setepungnya itu. Iya. Karbohidrat. Jawabannya Karbohidrat. amilum, amilase. Amilase. Amilase itu mencerna Maltosa jadi gula ya. Amilum gula. menjadi maltosa. Jadi maltosa. Gula. Makanya kan manis ya kalau kita makan nasi manis. Maltosa jadi gula. Itulah kenapa kalau anak kecil makan di mood itu jangan diomelin. Kenapa? Karena dia sedang menikmati manisnya nasi ketika dikunyah. Gulanya. Iya, kan ketika dia dikunyah itu kan amilase yang ada di mulut itu mengubah dia jadi gula kan. Makanya rasanya manis, semakin dikunyah semakin manis gitu. Makanya dia di mood itu anak kecil seringnya. Tapi efeknya giginya habis biasanya. Nah, gula ya. Lepes. Iya. Nah, gitu ya. Jadi ini gambaran soal-soal latihannya. Tadi yang pertama emang agak Iya, mikir ya gitu ya. Iya, enggak Yang agak maksudnya- lagi, memang mikir. Sengaja, Bu. Nah, harusnya itu tuh Pak yang dari mudah ke sulit. Ini dari sulit langsung ke mudah. Dari sulit tadi bisa down. Dari tinggi langsung dilempar ke bawah.
Kalau Bener tuh dari kalau tadi nggak bisa mikir bener. Harusnya itu dari dikasih yang rendah-rendah baru naik gitu Pak. Otaknya itu kan masih pelan-pelan, lah ini langsung di-push ke atas ke bawah nih. justru kalau dari yang mudah dulu, ya kan, cepet selesainya Bu. Ya, loh iya, Gitu ya. iya, cepet selesainya kan lumayan tadi sejam lebih nih ya. Ya, jadi bayarannya nambah nanti saya tinggal minta aja. Nanti tinggal minta di ibu dosen. Enggak ya, bercanda Bu. Jadi, Iya Pak. jadi Betul. gini, kenapa dari sulit dulu? Ya, tadi biar kita berpikir, waduh ini ntar soalnya susah nih ya. Jadi saya Iya. harus mempersiapkan diri lebih lagi gitu Bu. Kalau dikasih yang mudah, wah mudah nih mah. Kemarin baru belajar, besok mah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Ah, ini mah mudah. Kan akhirnya menyepelekan. Gitu Belakangnya loh. dianggap Iya, ini ya. iya betul. Iya, gitu. Kalau kita mulai dari yang sulit dulu, ketika ketemu yang mudah kan senang ya, terobati lah gitu ya. Oh ternyata ada yang mudah dapet. Iya Aduh. kan, gitu terobati. Oh ternyata ada yang mudah gitu kan. Ya Iya, ternyata alhamdulillah. ada yang bisa gitu. Kayak rasanya seneng Betul. banget gitu. Nah, Tadi di awal itu benar jujur. Kok saya domblong ya nggak bisa ini jawab ya bener. Karena kan otak tuh langsung di-push yang mikir keras. Jadi rasanya Iya. kok kayak ini. Kok ada ya soal yang begitunya gitu. tega ya, tega ya. Bu Rumi aja Iya. nyerah. Apalagi saya Bu. Jadi saya suka begini Bu, kalau teman-teman kan saya kan ngajarnya kalau di bimbingan belajar itu SMP dengan SMA ya. SMA ini kan ada UTBK, waktu itu kan ada biologi, sekarang kan nggak ada ya UTBK. Iya. Jadi saya bilang begini, Dek, kamu kalau ujian itu, saya bilang pertama utamakan berdoa. Setelah berdoa, lihat dulu soalnya. Kalau sulit lewat, cari yang mudah. Ya kan? Nah, Iya. terus kalau di bimbingan kan saya dipanggilnya Om kan ya. Nah, terus kalau nomor 1 susah Om, lihat nomor 2. Nomor 2 Udah sulit susah Om. lewat lagi. Lewat lagi. Sampai susah lewat Sulit lagi. Om. Nomor 3. Nomor 3 nggak bisa. Lewat lagi. Berarti kamu tinggal banyak-banyak doa aja kalau kayak gitu. Nah, iya kan gitu. Kalau udah kayak gitu udah banyak-banyak doa aja lah gitu. Nah, tapi kan pasti ada aja, ada yang mudah gitu. Ketika ketemu Pasti ada yang gampang mudah ya. ternyata gitu. Iya. Dan dia bahagia walaupun hanya bisa menjawab 1 2 3 soal itu kan alhamdulillah gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, ini gambaran aja. Barangkali sampai di sini ada yang mau diskusikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri ya. Ya, besok lagi tambah lagi Oh, gitu. pembahasannya. Di-share Pak ya tadi soal-soalnya biar gampang belajarnya lagi. Soalnya saya share ya. Kan nanti bentuknya PDF. Saya perbaiki dulu, tadi ada beberapa yang salah ya. Tadi susunya malah nggak ada, malah diganti sama tempe ya. Kedelai. Kedelai ya. Iya. Nah, itulah. Tapi sebenarnya itu saya ngetes aja Bu, ketajaman penglihatan Bapak Ibu itu kira-kira ngantuk apa enggak setelah dikasih yang susah, dikasih yang mudah gitu. Ini ngeles Bu, ngeles. Ngelesnya begitu ya. Pak Padahal masih emang muda salah. Pak. Masih muda matanya masih jelas. Gitu ya. Gitu. Ya, barangkali ada yang mau diskusikan boleh Bu. Monggo silakan. Apa Bu Rumi? Saya bertanya lupa. Jangan nih. Aduh. Atau pernah ketemu soal seperti apa yang perlu kita bahas begitu. Kan kadang-kadang kan teman-teman suka dapat soal dari yang tes sebelumnya, misalnya kan, oh ini kayaknya soalnya susah nih, gimana nih cara penyelesaiannya gitu ya. Yang pasti tidak ada kesulitan ketika kita mau berusaha untuk belajar. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu, saya bukan jurusan biologi, saya jurusan agribisnis. Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis. 2006 itu saya masuk ke bimbingan belajar salah satu bimbel terbesar di Indonesia. Masuk sana, dites. Dari 20 orang pelamar itu yang nilainya tinggi saya. Nilainya paling tinggi saya waktu itu. Kemudian di tes micro teaching juga nilainya paling tinggi saya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya ngerasa begini. Saingan saya ini orang-orang yang memang punya kemampuan besar nih. Sementara saya bukan base-nya dari situ. Maka saya harus belajar lebih giat lagi. Saya menciptakan sendiri yang namanya, bukan menciptakan, yang membuat sendiri yang namanya jembatan keledai, bagaimana caranya supaya menarik dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa lebih maju daripada yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini besok kan akan ada yang namanya ujian. Dan ujian ini kan istilahnya kita nggak tahu nih kompetitor kita itu apakah dia lebih baik dari kita atau kurang dari kita.
Ya. Artinya kita harus bersiap lebih lagi gitu untuk bagaimana caranya menaklukkan itu gitu kan. Bisa lebih apa namanya, lebih maju lagi saya. Selangkah lebih maju. Kalau kita belajarnya sama saja dalam artian itu saja yang kita pelajari tanpa mencari yang lebih ini lagi, itu akan nanti ke kitanya juga jadinya yang tadi tidak ada semangat Ya, untuk betul, lebih Pak. Ya. bukan gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu. Makanya ya saya sih kalau teman-teman nanti ada soal yang memang bisa kita bahas bersama, ayo kita sama-sama bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti semuanya bisa bisa oh ini ternyata mudah ya gitu soal ini tuh gitu ya kan. Kan ada waktu nih besok hari Selasa bisa di-share di grup. Nah, nanti malamnya Rabu malamnya bisa kita bahas di mana kira-kira yang perlu kita bahas soal-soal yang sulitnya. Di kelas yang sebelumnya pun demikian. Jadi ada request dari teman-teman, "Oh, Pak, saya minta soal yang dibahas materi tentang ini, tentang ini, tentang ini." Oke, nanti saya carikan soalnya, kemudian kita bahas bersama-sama. Karena begini, saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu semua, betul ya? Saya tidak tahu kesulitan Bapak Ibu ini materi apa yang istilahnya yang kurang dikuasai, gitu ya. Ketika Bapak Ibu yang menyampaikan, oh saya pengen materi, artinya berarti materi itu memang dibutuhkan untuk disampaikan. Karena kurang menguasai misalnya. Saya kok lupa ya tentang materi yang berhubungan dengan misalkan tadi enzim pencernaan ya kan, pencernaan saya lupa loh. Jadi gimana caranya supaya saya bisa ingat? Berarti kita akan bahas tentang pencernaan ya kan. Kemudian saya kurang kurang bisa memahami untuk soal-soal seperti misalkan pewarisan sifat. Gimana cara mudahnya sih supaya kita bisa menyampaikan mendapatkan yang mudah tanpa harus dengan istilahnya bikin tabel dan sebagainya. Nah, berarti kan kita harus membahas tentang itu. Nah, yang saya harapkan itu nanti Bapak Ibu bisa aktif begitu. Dan biasanya dengan adanya masukan-masukan ini membuat teman-teman terpenuhi artinya kebutuhannya. Nah, ketika menemukan soal itu tidak merasa sulit lagi. Oh, ini yang kemarin saya pernah bahas nih, gitu ya. Nah, Betul. kecuali kalau saya yang bikin soalnya terus, misalnya saya bikin soal sesuai dengan versi saya seperti yang tadi ya contohnya. Itu kan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, ternyata ada beberapa soal nih, ini mudah ternyata. Dari 20 soal ini saya nggak bisa cuma 2 misalnya. Berarti artinya kan cuma materi 2 itu yang tidak dikuasai. Sementara yang lain yang belum dikuasai malah nggak kebahas. Jangan sampai seperti itu. Ya, Ya bisa Pak, dipahami maksudnya. permasalahannya begini, Ya, kan gimana? kita belum paham banget bentuk soalnya. Jadi kalau mau tanya ke Bapak juga kitanya bingung. Seperti tadi kan kaget kan, wih soalnya kok ini banget ya. Baru, oh iya, kalau dulu memang pernah latihan soal yang begitu, tapi kan udah lupa. Bentuk soal yang jelas kita nggak paham banget. Bentuk soalnya itu kayak apa ya kira-kira. Gitu ya Bu Esther ya? Ya. Kalau saya sih ini Pak, nanti dibahas lagi yang itu Pak, yang Apa tadi tuh? soal-soal pertama tadi. Genetika. Ya, genetika itu Ya. memang. Kalau yang masih enzim masih untuk soalnya mungkin masih bisa dinalar logika diingat-ingat ya. Tapi kalau yang sudah rumus tadi itu memang Genetika, iya. ya genetika Pak, itu memang Oke. nyerah saya. Gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi walaupun bentuk soalnya kita belum tahu secara detail, secara pasti, Ya. tapi setidaknya kan teman-teman tahu nih materi apa saja. Artinya materi apa saja yang memang nanti akan diujikan. Yang sudah pasti kan itu bab yang dari kelas 7 sampai kelas 9 kan yang ada di pelajaran kita. Nah, Iya. dari bab itu mana yang kira-kira kita butuh untuk kita diskusikan? Contoh tadi genetika. Oke, berarti kita Genetika, besok Pak. akan bahas tentang genetika, Mm-mm. misalnya kan. Nah, Iya. selain itu misalkan ada materi apa? Nah, ini ada waktu nih, besok masih ada waktu hari Selasa, bisa dipikirkan kembali. Tolong di-share di grup materinya apa saja yang mau kita bahas. Nanti hari Rabunya kita coba bahas materi tentang itu. Baik, Kan baik. lebih enak ya? Lebih enak. Kalau By yang request. fisika gimana, Pak? Kalau fisika nanti sama teman saya. Ada harinya, Oh, Bu. gitu. Kan Ada dibagi hari. biologi, Oh, fisika, Ya, kimia. Gurunya gitu. beda-beda, Bu. betul. Kalau Iya. fisika ini memang beliau ini master olimpiade. Jadi olimpiade fisika beliau Aduh. biasa Iya. pegang. Jadi Bu, bayangkan insya biologi aja begini apalagi fisika. Iya. Baru kita ini bukan dari fisika. jangan Kita dibayangkan, bayangkan Bu. aja. Kalau fisika SMP masih dasar, itu masih mudah. Ya, jadi masih Bapak bisa. dasar-dasarnya kalau nggak tahu, nggak pernah ya, Pak. Aduh, Bapak ini. Ya, insya Allah Aduh. bisa. Nanti kita apa namanya?
kita belajar ya sedikit mengingat, insya Allah bisa. Sebenarnya bukannya nggak bisa. Tadi saya sampaikan karena kita ini kurang membaca lagi. Ya betul, kurang Nah, membaca. jadinya lupa. Seandainya tidak apa kalau kita sering baca lagi, insya Allah nggak lupa gitu ya. Kayak gitu. Makanya kita perlu baca itu. Kadang-kadang kan kita kan disibukkan dengan ini, Bu, dengan perangkat-perangkat ya. Jadi harus membuat perangkat ini, belum lagi nanti ada akreditasi, belum lagi bikin wah segala macem lah gitu ya, pusingnya di sekolah gitu. Akhirnya untuk belajar lagi ini kita kadang-kadang suka waktunya untuk itu suka hampir-hampir nggak ada gitu. Ya saya juga pahami itu gitu. Ketika saya di sekolah dulu kan memang aktivitasnya lumayan ya banyak gitu kan. Terutama ketika menjelang akreditasi nih dan sebagainya. Akhirnya ya gitulah, apalagi sekolah negeri kan. Sekolah negeri kan harus Tapi jaga. terkadang kan Pak, belajar sendiri melihat buku tuh kalau apa namanya agak sulit daripada kalau kita belajar sharing begini gitu loh. Betul. Ya, kalau Diskusi ya. kalau lihat buku, aduh ini bagaimana kan gitu, lebih sulit. Saya malah lebih masuk kalau diskusi. Kalau belajar sendiri otak saya blank. Iya. Diskusi dan tanya jawab ya Bu Ya, Esther. lebih nyerap. Jadi kalau pas ada soal, oh iya waktu itu pernah dibahas ini, waktu itu pernah ini ya, dia lebih masuk gitu. Betul. Memang Iya. ada tipikal orang seperti itu, betul. Iya. Ada yang modelnya seperti itu, ada juga yang dia senang dengan kesunyian ya kan. Ya, itu mungkin Ya, ada. orang-orang apa namanya introvert. Emang gayanya begitu, gaya Iya. belajar kan begitu macam-macam Iya. ya. Jadi emang seperti itulah. Iya. Oke, kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Jadi gitu ya, saya minta tolong disampaikan kendalanya materi tentang apa. Nanti kita coba bahas, ada soalnya nanti kita bahas. Untuk pertemuan di Rabu ya insya Allah ya. Nanti di-share aja di grup nggak apa-apa, nanti biar kita pelajari nih mana yang. Oh iya Pak, Ya. kalau berdasarkan pengalaman untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu apakah soalnya tadi bentuknya seperti itu? Ya hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi kisi-kisinya kan nggak berubah ya gitu. Cuma memang sebenarnya sih nggak 100%, artinya nggak 100% plak begitu, tidak. Cuma hanya mendekati saja. Iya. Kan kita bisa lihat sebenarnya dari soal-soal itu sebenarnya ada kalau kita mau cari ya di Google kah atau di apa namanya di YouTube. Kadang-kadang suka ada pembahasannya. Nah kita bisa lihat tuh. Tapi kan Bu, tahun-tahun sebelumnya profesi ini lumayan banyak. Kalau sekarang kan profesi sedikit soalnya. Iya. Jadi kita nggak bisa bahasanya mah untung-untungan mana yang nanti materi mana yang keluar kan gitu ya. Taruhlah 10 soal misalnya. Sementara materi biologi kita sama-sama tahu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu banyak sekali. Banyak sekali. Satu bab saja itu bisa berapa banyak pertanyaan. Contoh seperti pernapasan respirasi tadi kan. Ada yang mulai dari alat pernapasannya, penyakit pernapasannya, mekanisme pernapasannya, begitu kan. Nah, itu kan nanti bisa dijadikan satu soal. Nah, kita nggak tahu mana yang bisa yang tahun ini dikeluarkan. Itu artinya dengan kita mempersiapkan itu tujuannya buat itu. Yang semoga aja yang soal-soal yang menurut Bapak Ibu tadi sulit itu nggak ada. Adanya Ya yang kan? mudah. Artinya yang mudah aja gitu ya kan, Iya. yang mudah gitu. Sebenarnya saya juga awalnya agak stres karena kan berdasarkan teman-teman itu cerita kalau soal profesional lebih banyak daripada soal pedagogi gitu. Ya, begini pas kemarin sosialisasi dari kampus lebih banyak soal pedagogiknya daripada profesional. Saya sudah senang nih. Jadi setidaknya kalau profesional 10 setidaknya bisa kita mau bergantung ke pedagogik. Nah, iya. Itu. Jadi Betul. Kalau karena profesional kan hanya mengingat aja, profil aja. Ya itulah. Jadi mungkin ya tadi karena Mas Menteri juga paham kondisi guru untuk profesional agak susah mungkin ya. Kalau kalau untuk pedagogi kan memang istilahnya kan makanan sehari-hari dia gitu kan. Jadi bisa lebih inilah. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang didiskusikan kembali, oke saya harap nanti teman-teman sampaikan ya materi mana yang mau kita bahas. Insya Allah nanti Rabu kita akan bahas sesuai dengan permintaan dari teman-teman semua. Ya terutama tadi ada pewarisan sifat ya atau iya Pak. Iya. Itu saja barangkali dari Pewarisan sifat dan sel. ya. Oh gitu. Iya. Yang tentang gambar-gambarnya sel itu Iya, ya. gambar-gambar sel itu. Fungsinya ya, fungsi sel ya, fungsi sel. Iya, fungsi sel. Jadi tidak Bagian-bagiannya. Iya, Sip. tidak pemahaman saya itu kalau sel di sekolah kan bahasnya hanya seputar mitokondria kayak gitu-gitu, yang simpel-simpel gitu lah. Ini tadi kan itu Itu sintesa protein, Bu.
Iya, Cinta rumit sempat tadi itu Cinta sempat itu gambarnya. ada metabolisme, adanya di metabolisme. Metabolisme itu ada di pelajaran kelas 12 semester 1. Oh ya itu. Kalau pengembangan dari materi sel yang ada di kelas 9 ya kalau nggak salah materi sel ya. Sel kelas Iya, kelas 8. kelas Kelas 8 ada, 8. kelas 8, kelas Iya. 8. Iya, kelas 8. Jadi pengembangannya ke sana. Itu. Sebenarnya kalau untuk ke SMP sendiri dia memang betul hanya pembahasannya dari fungsinya saja. Iya. Tapi kadang-kadang nih mohon maaf ya kadang-kadang fungsi daripada bagian-bagian sel organisasi itu banyak yang lupa juga. Kadang-kadang Iya, gitu. Betul. karena kan bahasanya Nah, bahasa gitu. ini kan, Iya, makanya nanti bahasa Latin. kita akan coba lagi, kita kupas lagi soal-soalnya supaya Baik. yang lupa jadi ingat. Ya, Iya. Ya. semoga aja insya Allah ya. Ini Iya, kan Pak. saya kan istilahnya bukan menggurui teman-teman, saya juga masih belajar ya kan. Kita sharing-sharing. Mudah-mudahan dengan sharingnya ini jadi kita sama-sama bisa mengingat kembali apa yang terlupakan. Ya. Oke, barangkali itu saja dari saya. Karena waktu juga berbeda-beda. Di sini baru jam 24.07, tapi di Papua, di Jam Sulawesi sana 11, sudah Pak, saya. jam 11 malam ya. Hampir jam 11. Iya. Sudah jam 11. Iya. Oke, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita kali ini membawa keberkahan buat kita semua. Ya, Dan jadi amin. ajang silaturahmi. Sukses buat Bapak Ibu semua nanti ujiannya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bapak Ibu Makasih, ya. Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Nah,